Namun, dengan paksa tangannya ditarik, tarikan itu segera ditepis oleh Yuyun. Namun karena itu, beberapa pemuda kemudian malah mendekat dan mengerumuninya. Nampaknya mereka tidak suka dengan penolakan tersebut, dan dengan tiba-tiba seseorang membekap mulutnya dari belakang, diikuti dengan pemuda yang lain yang berusaha memegangi Yuyun yang memberontak. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor dan kriminal, yuk gabung ke channelku. Di video kali ini, aku ingin bahas tentang kasus yang sempat nih menggemparkan seluruh Indonesia, tentang kasus yang ada di Bengkulu. Mungkin kalian ingat kasus seorang gadis SMP berumur 14 tahun bernama Yuyun, yang kasusnya menurut aku cukup tragis ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Seorang gadis 14 tahun yang cantik, pintar, dan mandiri bernama Yuyun. Terlahir dari keluarga yang sederhana dari orang tua yang bernama Yakin dan Yana. Dia juga memiliki saudara kembar laki-laki bernama Yayan. Keluarga kecil tersebut tinggal di desa Kasubun yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk mata pencaharian sehari-hari, orang tua Yuyun menggarap sebuah kebun kopi yang jaraknya cukup jauh, sekitar 25 km dari tempat tinggalnya. Untuk itulah, ibu dan ayah mereka sering tinggal di kebun dan hanya pulang seminggu sekali untuk memberi uang kepada anaknya. Dari sini kita tahu bahwa mereka hanya tinggal berdua di rumahnya tanpa terawasi oleh orang tua mereka. Namun itu tidak berlangsung terus-menerus. Hal itu terjadi hanya ketika kebun perlu diawasi atau ketika sedang diolah. Meski begitu, mereka belum pernah menemukan masalah yang berarti. Sampai pada suatu ketika, di tanggal 2 April 2016, Yuyun harus pulang terlambat karena masih harus mengerjakan piket di kelasnya. Di sini, Yuyun harus pulang sendirian dengan membawa taplak meja dan bendera merah putih yang mau dia cuci untuk persiapan upacara di hari Senin. Jalanan pulang ke rumahnya ini cukup rawan sih aku bilang, karena Yuyun harus melewati kebun karet milik keluarga yang cukup panjang, yang mana di suatu titik di wilayah itu emang sering dijadikan tempat tongkrongan untuk anak muda di desanya. Karena cuma di titik itulah ada jaringan internet yang kebetulan di situ sedang ada 14 pemuda yang sedang mabuk tuak. Kalau kalian nggak tahu tuak itu sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Nah, berarti tuak ini adalah minuman yang mengandung alkohol. Jadi, bisa membuat kalian mabuk yore. Oke, kita lanjut. Diketahui, untuk berangkat dan pulang sekolah, Yuyun ini selalu berjalan kaki. Dan di perjalanan pulang inilah, sekitar kurang lebih 1 km untuk pulang ke rumahnya. Saat itu, sebenarnya Yuyun sudah melihat para pemuda itu. Namun, karena situasinya yang memang sangat sepi, karena memang itu wilayah perkebunan dan jalan setapak, ya gimana mau nggak sepi gitu. Di situ, nampaknya ada keraguan dari Yuyun untuk melewati mereka. Namun, mau gimana lagi, Yuyun harus tetap melewati mereka untuk pulang. Di sana, ia melangkah maju dengan mengalihkan pandangan. Pura-pura aja nih, Yuyun nggak ngelihat mereka gitu. Dia jalan sambil ngelihat ke arah lain. Namun, dari kalangan pemuda yang mabuk, ada salah satu dari mereka nih nyamperin si Yuyun dengan inisial Z. Bisa dibilang si Z ini adalah pemuda yang paling tua di antara mereka, sekaligus bos geng lah di kumpulan itu. Dan di kalangan pemuda yang mabuk, ajakan pertama datang dari inisial Z. Si Z ini menyuruh seseorang untuk membujuknya. Seseorang ini sebenarnya masih kakak kelas Yuyun yang juga sedang mabuk. Dia ngajakin nih si Yuyun untuk gabung minum. Ya jelas, Yuyun nolak dong. Namun,
Dengan paksa tangannya ditarik. Tarikan itu segera ditepis oleh Yuyun. Namun karena itu, beberapa pemuda kemudian malah mendekat dan mengerumuninya. Nampaknya mereka tidak suka dengan penolakan tersebut. Dan dengan tiba-tiba, seseorang membekap mulutnya dari belakang. Diikuti dengan pemuda yang lain yang berusaha memegangi Yuyun yang memberontak. Sampai sini aku udah ngenes. Kayak nampak gitu loh, kebayang kejadiannya kayak apa. Oke, kita lanjut lagi. Dengan paksa mereka membawanya ke perkebunan. Seragam pramuka yang dipakai Yuyun pun ditariknya hingga robek. Dan disitulah mereka melakukan aksinya dengan keji. Kalian paham kata keji? Dan di situ mereka juga menganukan Yuyun secara bergilir. Mulut Yuyun masih terus dibekap karena terus memberontak. Mereka pun lalu mengikatnya. Diikat nih, tangan kanan sama kaki kanan dan tangan kiri sama kaki kiri. Jadi iya, posisinya ngangkang. Bahkan aksi itu dilakukan oleh mereka sambil terus mencekek Yuyun. Disitulah Yuyun kehabisan nafas dan akhirnya nggak tertolong lagi. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Bukannya berhenti dengan aksi tersebut, mereka malah mengulanginya 2 bahkan 3 kali. Dan usai puas, 2 di antara mereka mengambil kayu balok dan memukulkannya ke kepala Yuyun untuk memastikan Yuyun ini benar-benar udah mati apa belum. Enggak punya hati itu mereka. Yuyun lantas dibuang ke sebuah jurang dengan kedalaman 5 meter dan ditutupi dengan dedaunan pakis. Dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan saling berjanji akan bungkam atas masalah ini. Hanya berselang sehari setelah kejadian, kedua orang tua Yuyun mendapatkan kabar dari kembaran Yuyun, yaitu Yayan, kalau Yuyun ini hilang dan tidak pulang sepanjang malam. Karena di sore hari, di hari sebelumnya, si Yayan ini udah mencari Yuyun ke mana-mana, tapi nggak ketemu juga. Dengan paniknya, ibu dan ayah Yuyun segera meninggalkan kebun dan langsung kembali ke rumah. Mereka kemudian langsung bergabung dengan warga yang sedang melakukan pencarian Yuyun. Seperti biasa, di sini para pelaku juga berpura-pura untuk ikut mencari Yuyun agar bisa mengelabui warga. Di tanggal 3 April itu, orang tua Yuyun dan warga belum bisa menemukan Yuyun. Maka di malam harinya diadakan yasinan agar Yuyun ini bisa pulang ke rumah atau ditemukan. Dan keesokan harinya, pencarian pun kembali dilanjutkan. Menyisir semua area kebun, serta parit dan juga tebing. Dan disitulah seseorang berinisial DA berumur 45 tahun menemukan sesuatu di bawah tumpukan daun pakis-pakisan. Disitulah terlihat jasad seorang perempuan yang nyaris tanpa busana dengan posisi menelungkup dan masih terikat seperti tadi. Meski wajah gadis itu penuh lebam, namun bisa dipastikan bahwa itu adalah Yuyun. Penemuan itu pun menggemparkan warga kampung. Sang ibu sangat histeris, sementara sang ayah masih terlihat tidak percaya. Singkat cerita, penemuan itu sudah dilaporkan ke polisi. Dan setelah mengumpulkan semua bukti dan juga saksi dari warung terdekat di sekitar lokasi, maka di tanggal 8 April 2016, polisi melakukan penangkapan terhadap 3 terduga. Dan pada akhirnya, mereka membocorkan semua pelaku. Operasi pun kembali dilakukan untuk menangkap 11 pelaku lainnya. Mengetahui teman-temannya mulai ditangkap, salah seorang pelaku yang paling muda berinisial JF bahkan lari masuk ke dalam hutan dan bertahan selama 1,5 bulan. Hingga akhirnya, dia pun berputus asa dan kemudian menyerahkan diri. Tak menunggu waktu lama, di bulan itu juga di tanggal 11 April 2016 dilakukan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Selama persidangan berlangsung,
Ironisnya, keluarga tersangka justru mengucilkan keluarga Yuyun, memberikan tatapan yang kurang menyenangkan. Ibu Yuyun, Yana, mengatakan bahwa sebenarnya tetangganya itu awalnya dulu adalah teman seprofesinya dalam bekerja. Namun kini, Yana berusaha tersenyum pun, mereka sama sekali tidak membalasnya. Gimana konsepnya? Bahkan, mereka malah memberinya tatapan yang sangat tajam. Yana justru merasa bahwa keluarganya dikucilkan. Padahal, di sini mereka adalah korban. Karena itulah, Yana dan keluarganya memutuskan untuk pindah. Tidak selesai di situ. Ketika mau mengunjungi makam Yuyun nih, Yana dan suaminya kan harus melewati rumah tersangka. Kala itu, muncul ancaman kepada keluarga Yana. Keluarga pelaku mengaku bahwa mereka geram karena anaknya dituntut dengan hukuman mati. Ya siapa suruh? Gitu loh. Dari situlah Yana dan keluarganya tidak berani keluar kemana-mana. Karena itu, mereka memohon bantuan kepada pemerintah agar makam Yuyun bisa dipindahkan. Dan masih terkait dengan ancaman, seorang guru berinisial T diancam oleh keluarga pelaku. Pasalnya, pengakuan guru tersebut dalam persidangan dianggap semakin memberatkan vonis. Bahkan, guru itu mendapat ancaman langsung akan dibunuh. Gila nggak tuh? Karena hal itulah, dia minta perlindungan kepada polisi. Bahkan, kemanapun ia pergi, ia selalu membawa senjata tajam di pinggangnya. Setakut itu, tau nggak? Kalau kayak gini, bisa nggak sih dibilang kalau buah tuh emang jatuh nggak jauh dari pohonnya? Hah? Anak salah. Bukannya emang harus dihukum, ini malah korbannya disalah-salahin. Loh, dia sampai mati loh. Sementara itu, dari proses persidangan menjatuhkan hukuman mati kepada inisial Z yang merupakan otak dari kejahatan. 4 lainnya yaitu dengan inisial S, F, B, dan D. Mereka divonis dengan hukuman 20 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Seorang yang masih 13 tahun dijatuhi hukuman 1 tahun rehabilitasi dan 7 lainnya divonis 10 tahun penjara serta diberikan pelatihan selama 6 bulan, sementara 1 orang tidak disebutkan vonis apa yang diberikan. Kasus segila ini ada di Indonesia. Jadi kalian tahu apa? Ya, lebih berhati-hati. Karena kejahatan itu ada di mana-mana. Orang jahat itu ada di mana-mana. Sebelum aku tutup video ini, aku minta kita sama-sama untuk mendoakan almarhum Yuyun agar dia diberikan tempat terbaik di sisinya. Karena bagaimanapun juga, kisahnya yang tragis ini telah memberikan pelajaran kepada kita semua secara tidak langsung. Untuk Yuyun, tenang di alam sana ya. Aku sedih loh. Sekali lagi, untuk kalian cewek-cewek di luar sana, lebih hati-hati lagi. Kenal sama orang, cowok, pacar. Aku takut banget kejadian kayak ini nih terulang gitu. Tapi ya semoga nggak ada kejadian seperti ini lagi berikutnya. Amin. Oke, jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share video aku ke semua sosial media kalian, agar informasi ini bisa diketahui oleh orang lain dan pelajarannya bisa didapetin oleh orang lain juga. Sekali lagi, subscribe itu gratis, jadi jangan pelit-pelit ya. Di sini aku Santi, pamit undur diri. Bye!